Main. Di sebuah ruangan penuh dengan cahaya, terlihat beberapa orang sedang duduk di atas lantai menikmati cahaya matahari yang begitu terik hingga membuat kulit mereka terbakar akibat panas dari matahari yang begitu menyengat, bahkan sampai membuat pengikat karet berwarna hitam yang terlilit di tubuh mereka mengetat dan berhasil menembus kulit mereka hingga terluka dan mengeluarkan darah. Sakit, ringis mereka saat ketiga orang itu membuka mata mereka. Sebentar mereka mengerjapkan mata mereka dan menyelesaikan pandangan mereka dengan cahaya yang begitu menyilaukan. Ada sebuah dinding besar yang melingkar bagai kubah yang menutupi mereka namun tak ada atap sehingga sinar matahari yang begitu terik menembus kulit mereka. Belum lagi angin yang begitu kencang dapat mereka rasakan menyentuh kulit mereka. Dedaunan yang terbang ke arah mereka tidak terasa lembut melainkan terasa sangat sakit dan perih, membuat kulit mereka tersiksa karena sayatan-sayatan halus dari lembaran daun yang berterbangan itu. Apa ini? Di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Pekik seorang pria yang biasa melihat di depannya pemandangan pepohonan yang sangat lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi ke atas dan hanya ada satu bangunan di daerah yang lebih tepat jika disebut sebagai hutan itu. Suasana yang begitu mencekam. Mereka ada di atas puncak bangunan yang menjulang tinggi ke atas langit, berada di lantai paling atas bangunan misterius yang bahkan tak diketahui lokasinya di mana. Siapa yang melakukan ini? Kenapa aku di tempat sialan ini? Pekik pria yang tak lain adalah pria yang mengambil foto David dan Aurel saat di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Sial, bukannya tadi aku sedang tidur di kamar? Kenapa sekarang aku berada di tempat tidak jelas ini? Pekik pria itu yang membuat dua orang wanita yang diikat di masing-masing sisinya menyadari apa yang terjadi pada mereka. Erik, apa yang terjadi? Pekik wanita itu dengan mata terbelalak saat melihat kulitnya terbakar dengan karet pengikat yang mulai mengering dan melukis kulit putihnya. Sakit. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Pekik wanita itu. Aku tadi sedang menikmati perawatan di spa, tapi kenapa aku ada di tempat aneh ini? Pekik wanita itu. Ya, kau juga di sini, Pera. Apa yang terjadi? Kenapa kita berada di tempat aneh ini? Sial, sakit. Ini sakit sekali. Ini melukai kulitku, ucap pria itu. Mana aku tahu? Aku bahkan tak ingat apa yang terjadi padaku. Kenapa aku di sini dan tempat apa ini? Kita berada di atas gedung, banyak pohon berarti kita di hutan. Tidak, kenapa bisa seperti ini? Ucap wanita itu dengan wajah panik dan ketakutan. Semakin banyak mereka bergerak, semakin banyak juga luka yang ditimbulkan karet yang semakin lama semakin mengikat tubuh mereka dengan kuat, bahkan sampai membuat kulit mereka berdarah. Sialan, bagi perempuan yang satunya lagi dan langsung membuat mereka berdua menoleh ke arah wanita itu. Kenapa aku ada di sini? Ikatannya sakit sekali, panas, ini terlalu panas. Kulitku bisa rusak, sialan kalian. Siapa yang membawaku ke sini? Pekikan yang sama seperti kedua orang tadi. Hei Nona, apa kau tahu sesuatu? Kenapa kami juga ada di sini? Ketus wanita bernama Vera itu. Aku mana tahu kenapa kau menanyakan hal tidak berguna itu padaku, dasar sampah, umpat Nani dengan nada ketus dan marah. Sialan, seandainya ikatan ini terlepas, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, bangsat. Pekik Vera yang emosinya mudah dipancing jika harga dirinya terluka. Kebanyakan ngoceh, sebaiknya kau pikirkan cara untuk keluar dari tempat sialan ini. Jika tidak, kita semua akan mati dimakan burung-burung itu, ucapnya sambil menatap beberapa ekor burung yang terbang di atas kepala mereka dan bersiap mengambil daging mereka jika mereka sudah mati. Erik dan Pera ketakutan, mereka tidak menyadari di atas mereka ada deretan burung elang yang siap untuk mencabik-cabik tubuh mereka semua. Kenapa sampai seperti ini padahal aku tidak melakukan apa-apa? Pekik Pera sambil menangis kesakitan. Seiring semakin teriknya matahari dan semakin kencang pula ikatan karet itu. Drap, drap, drap. Terdengar suara langkah kaki dari bawah gedung dan suara orang tertawa yang sedang naik ke atas gedung ke tempat mereka berada. Mereka bertiga saling menatap. Lama-kelamaan langkah kaki itu semakin dekat dan terdengar bukan hanya satu atau dua orang, melainkan ada beberapa orang yang naik ke sana. Ternyata kau lebih psikopat dari yang kupikirkan. Bisa-bisanya kau terpikir melakukan hal itu pada adik mantanmu itu. Tawa keras Outnell terdengar menggelegar di ruangan itu. David dan Outnell berjalan naik ke atas gedung bersama beberapa orang anak buah mereka sambil membawa benda-benda aneh. Kenapa aneh? Karena mereka membawa minyak goreng, tepung, dan garam.
Apakah mereka sedang berniat membuat gorengan di atas sana? Mereka yang tahu. Kau juga sama gilanya. Kau menculik pria yang sedang tidur dengan cara ekstrim. Bisa-bisanya kau membawanya dengan menyeret tubuhnya menggunakan seutas tali. Dasar psikopat. Ejek David. Hai, apa mereka tidak tahu kalau mereka sama gilanya? Pikir salah satu anak buah. Psikopat ejek psikopat. Mereka memang psiko, tapi mereka juga orang paling baik yang pernah ku kenal. Apa ini sebuah keberuntungan atau... Para pengawal bergidik ngeri melihat kepribadian bos mereka benar-benar berbeda di setiap sisi dan tidak bisa ditebak sama sekali. Yang terpenting adalah jangan sampai membuat mereka kecewa dan yang pasti akan berakhir seperti mereka bertiga dan korban-korban lainnya. Hei, bukankah itu menyenangkan apalagi saat teror Ciluk B itu? Buah, kau tidak lihat wajah kedua wanita sialan itu? Mereka menangis ketakutan, bukankah itu sebuah pencapaian terbaik? Tambah Otnal. Tak kusangka si tampan buruk rupa ini memiliki bakat menjadi seorang psikopat. Aku yakin anak menanti akan lebih kejam darimu, ucap Otnal lagi. Kenapa bawa-bawa anakku, dia akan lembut seperti mamanya, ucap David. Cia, lembut si lembut, tapi kalau udah marah persis kayak gorila. Tawa Otnal. Awas kau diomeli nanti. Lebih baik mendengar ocehan adikku itu daripada mendengar umpatan orang-orang tak berperi kemanusiaan ini, ucap Otnal saat mereka sampai di atas gedung. Mereka berjalan mendekati ketiga orang yang diikat di sebuah kayu yang menjulang ke atas. Cilupa, David dan Otnal tertawa seolah-olah hal ini adalah hal yang menggelikan, padahal begitu menegangkan. Ketiga orang itu menatap ngeri pada Otnal dan David. Pasalnya penampilan mereka tidak seperti orang normal pada umumnya. David memakai topeng keloidnya dipadukan dengan jaket dan celana denim. Otnal memakai outfit merah menyala dengan motif lidah-lidah api yang menyala. Hei kunyuk, coba lihat apa penampilan kakak iparmu ini sudah sempurna? Tanya David seolah memasang pose di depan mereka. Perfect, cocok jadi psiko tampan. Bagaimana denganku? Ucap Otnal seraya berputar di hadapan David. Iblis yang bangkit dari neraka, keren, ucap David mengacungkan kedua jari jempolnya. Mereka bertiga benar-benar tak habis pikir dengan apa yang mereka lihat saat ini. Tapi yang jelas mereka mengingat tawa dan senyuman menyeramkan kedua orang itu saat sebelum mereka kehilangan kesadaran mereka. Saatnya bermain masak-masakan, seru keduanya dengan senyum yang sama seperti saat mereka menculik ketiganya.